Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat YouTuber dimanapun berada. Salam jumpa kembali dengan channel saya, channel yang selalu berbagi informasi, pengetahuan, dan seputar pendidikan dan informatika. Baik para sobat, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang proyeksi pembelajaran, yaitu membangun kreativitas dan keterampilan baru. Nah, di sini apa yang bisa kita jelaskan dari materi ini? Sebelumnya kita dengarkan intro yang satu ini. Baik para sobat YouTuber dimanapun berada, pada edisi kali ini ya saya di sini akan menjabarkan tentang pengertian proyeksi pembelajaran, yaitu membangun kreativitas dan keterampilan baru. Baik para sobat ya, jadi di sini kita memfokuskan materi pada hari ini yaitu tentang pembelajaran berbasis proyek ya. Jadi di sini pengenalan manfaat pembelajaran berbasis proyek yang akan kita bahas. Pertama adalah tentang pengenalan. Kemudian yang kedua adalah tentang manfaat pembelajaran berbasis proyek. Kemudian yang ketiga adalah langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek. Kemudian yang keempat adalah tantangan dalam pembelajaran berbasis proyek. Kemudian yang terakhir adalah contoh proyek dalam pembelajaran berbasis proyek. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi ada 5 poin yang akan kita jabarkan dalam pembelajaran berbasis proyek ini ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Pembelajaran berbasis proyek dalam hal ini kita definisikan, yaitu pembelajaran adalah metode pembelajaran yang menitik beratkan pada pengalaman praktek siswa dalam menyelesaikan sebuah proyek. Dalam pembelajaran ini, guru bertindak sebagai fasilitator dan siswa dituntut untuk aktif dalam mengembangkan ide, merencanakan, dan menjalankan proyek tersebut. Jadi para sobat ya, jadi pengertian daripada pembelajaran berbasis proyek di sini, maka dalam hal KBM-nya atau pembelajaran itu guru bertindak sebagai fasilitator ya, sementara siswa itu dituntut untuk aktif dalam mengembangkan ide, kemudian merencanakan dan menjalankan proyek. Itu yang disebut dengan pembelajaran berbasis proyek. Nah, kemudian metode pembelajaran berbasis proyek itu dapat membantu siswa untuk memperoleh keterampilan yang lebih baik dalam hal berpikir kritis, bekerja sama dengan tim, serta mengembangkan kemampuan komunikasi dan presentasi. Nah, di sini tujuannya adalah untuk mengembangkan dan memunculkan kreativitas siswa di dalam penguasaan sebuah materi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, kemudian berikutnya, pada slide berikutnya adalah tentang manfaat pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek memiliki manfaat yang signifikan bagi siswa. Salah satunya adalah meningkatkan motivasi dan minat siswa dalam belajar karena siswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran dan merasa memiliki tanggung jawab atas proyek yang mereka kerjakan. Selain itu, pembelajaran berbasis proyek juga dapat membantu siswa untuk memperoleh keterampilan sosial seperti menghargai perbedaan pendapat, bekerja sama dalam tim, serta mengembangkan kemampuan pimpinan dalam negosiasi. Nah, di sini pembelajaran berbasis proyek itu memang merupakan suatu upaya yang bisa dilakukan oleh guru di dalam memberikan kreativitas kepada siswa agar bisa mandiri dan berkembang. Baik, kemudian kita masuk pada langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek itu melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, guru harus memilih topik atau tema
yang sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan siswa. Nah, di sini yang pertama tentunya guru harus memilih sebuah topik atau tema. Kedua, guru harus membagi siswa ke dalam kelompok dan memberikan tugas yang jelas dan terukur. Kemudian yang ketiga, siswa harus diberikan waktu untuk melakukan riset dan merencanakan proyek mereka. Keempat, siswa harus mulai mengerjakan proyek mereka dan meminta bantuan dari guru jika diperlukan. Yang terakhir, siswa harus mempresentasikan hasil proyek mereka dan mendapatkan umpan balik dari guru dan teman-teman sekelas. Nah, ini merupakan langkah-langkah yang bisa dilakukan di dalam pembelajaran berbasis proyek, Bapak Ibu ya. Jadi ini tentunya sangat membantu sekali di dalam mengupayakan untuk anak bisa berkembang. Tantangan dalam pembelajaran berbasis proyek. Jadi meskipun memiliki manfaat yang signifikan, pembelajaran berbasis proyek juga memiliki beberapa tantangan. Tantangan pertama adalah masalah waktu, karena pembelajaran berbasis proyek membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding dengan metode pembelajaran konvensional. Kemudian tantangan yang kedua adalah masalah evaluasi, karena sulit untuk menilai kualitas proyek yang telah dikerjakan oleh siswa. Oleh karena itu, guru harus memperhatikan kriteria penilaian yang jelas dan objektif dalam mengevaluasi proyek siswa. Jadi inilah sebuah tantangan yang terjadi ketika kita menggunakan pembelajaran berbasis proyek, yang tentunya di sini adalah bisa menjadi bahan referensi kepada Bapak Ibu guru agar bisa melakukan standar atau memberikan kriteria penilaian yang jelas dan objektif di dalam mengevaluasi proyek siswa. Nah, ini yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi tantangan dalam pembelajaran berbasis proyek. Baik Bapak Ibu, jadi berikutnya kita masuk pada contoh proyek dalam pembelajaran berbasis proyek ya. Jadi beberapa contoh proyek dalam pembelajaran berbasis proyek antara lain membuat film dokumenter tentang sejarah suatu tempat. Kemudian yang kedua, merancang taman kota yang ramah lingkungan. Kemudian yang ketiga, membuat kampanye sosial tentang kebersihan lingkungan dan yang lain-lain. Ini adalah beberapa contoh dari pembelajaran berbasis proyek. Proyek-proyek tersebut dirancang agar siswa dapat mengembangkan keterampilan yang beragam seperti riset, desain, presentasi, dan sebagainya. Selain itu, proyek-proyek tersebut juga dapat membantu siswa untuk memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep yang telah dipelajari dalam kurikulum. Nah, ini beberapa contoh yang sudah saya sampaikan yang merupakan pembelajaran berbasis proyek. Baik Bapak Ibu, jadi kita sudah memasuki puncaknya dari materi presentasi ini, yaitu kita akan masuk pada sebuah kesimpulan. Apa yang bisa kita ambil dari kesimpulan pembelajaran berbasis proyek? Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek merupakan metode pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan motivasi dan minat siswa dalam belajar. Nah, ini adalah salah satu kesimpulan yang bisa kita ambil dengan pembelajaran berbasis proyek, yang tentunya adalah mengarah pada pembelajaran yang efektif dan meningkatkan motivasi dan minat siswa di dalam belajar. Metode ini juga dapat membantu siswa untuk memperoleh keterampilan sosial dan akademik lebih baik. Nah, di sini tentunya dengan pembelajaran berbasis proyek tadi akan mengarah pada siswa untuk bisa mendapatkan suatu keterampilan sosial dan akademik yang tentunya lebih baik. Nah, di sini namun pembelajaran berbasis proyek juga memiliki tantangan, yaitu seperti masalah waktu dan evaluasi. Jadi sekali lagi,
tantangan daripada pembelajaran berbasis proyek ini diantaranya adalah masalah waktu dan evaluasi. Oleh karena itu, guru harus memperhatikan kriteria penilaian yang jelas dan objektif dalam mengevaluasi proyek siswa. Nah, di sini Bapak Ibu guru harus lebih jeli lagi ya dalam menyiapkan kriteria penilaian, sehingga pada kriteria penilaian di situ kita bisa mengukur daripada kemampuan siswa di dalam melakukan pembelajaran berbasis proyek. Nah, dalam konteks pembelajaran di era digital saat ini, pembelajaran berbasis proyek juga dapat dikombinasikan dengan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisien pembelajaran. Nah, ini adalah 3 hal kesimpulan yang bisa kita dapatkan ketika kita akan menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Nah, tentunya sekali lagi pembelajaran berbasis proyek ini adalah fokusnya kepada siswa. Jadi siswa dilatih untuk mandiri, dilatih untuk berkreativitas, dan tidak dibatasi di dalam mencari perencanaan, membuat ide, dan lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu, jadi seperti itu yang dimaksud dari pembelajaran berbasis proyek, yang tentunya adalah kita akan memberikan pelayanan kepada siswa untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih yang sudah menonton video saya sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat, dan jika ini memang bermanfaat, silakan di-share kepada yang lain. Dan jangan lupa klik subscribe, kemudian bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.